Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Jumat 14 Februari 2025, tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Harapan dan kemuliaan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, boleh dikatakan tiap hari kita mendengar berbagai berita tentang penderitaan yang dialami orang di dunia ini. Orang Kristen sendiri menderitakah? Ya, seperti halnya Kristus sudah menderita, kita pun ikut menderita bersamanya dan karena Dia. Karena kita masih hidup dalam dua zaman, antara zaman lama dan zaman baru. Kita sedang berjalan dari penderitaan menuju kemuliaan. Penderitaan itu dialami baik oleh anak-anak Allah maupun segenap isi ciptaan. Namun penderitaan yang sedang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima kelak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam diri kita ada Roh Kudus yang menjamin keselamatan kita di dalam menghadapi setiap pergumulan, kesusahan dan penderitaan. Roh Kudus adalah roh yang memberikan pengharapan karena Ia menjamin kemuliaan kelak yang menantikan kita. Roh Kudus juga memberi pertolongan bagi kita di saat kita lemah. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita menuju pengharapan kita. Roh Allah mengajarkan kita bahwa Allah sendiri turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita, justru mendampingi kita sebagai orang pilihannya lewat rohnya. Roh Kudus menjadi penghibur, penopang, penasehat, dan yang mendampingi sepanjang kita menjalani hidup di dunia nestapa ini. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap derita yang kita alami di dunia ini, tetaplah berpengharapan kepadanya. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 6 ayat 19 mengatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tubir. Pemazmur dalam Mazmur 37 ayat 5 mengatakan juga, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sedahsyat dan segelap apapun penderitaan yang kita alami dan kekelaman perasaan yang diakibatkannya, hal tersebut tidak dapat dibandingkan dengan perjumpaan kita dengan Tuhan kelak dan fakta kita akan bersamanya di dalam kehidupan kekal. Penderitaan dapat menjadi alat Tuhan mengobarkan pengharapan iman kita kepadanya dalam menjalani gurun dunia ini. Dalam pengharapan, kita akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah di dalam hidup saat ini, terlebih di kehidupan yang kekal, harapan dan kemuliaan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 464 ayat 2, Hubuan ma diriku. Hosi palua aho
sun hinagogomi hatam dohu haposi nasoboy mo bayi pagalak marohaku dison managama todimi masuru naboy manggonggoma. Marilah kita berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Allah Bapa di dalam surga. Allah yang baik, Allah yang menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam gurun dunia ini, kiranya kami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan kami dari kebinasaan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kami yakin dan percaya Tuhan telah menyediakan bagi kami kemuliaan kekal di surga, di tempat di mana Engkau berada. Kami pun akan berada di sana. Ya Tuhan, selama kami hidup di dunia ini, pakailah hidup kami ini menjadi alat di tangan Tuhan. Melalui perkataan dan perbuatan kami, orang-orang menyaksikan kasih setia Tuhan. Yang sakit dimanapun saat ini berada, Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Dalam satu hari ini, dalam setiap aktivitas kami, Tuhan hadir memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, jalanilah kehidupan ini di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu dan lakukanlah yang terbaik bagi semua orang. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.